وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul Azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan nikmat, rahmat, karunia, kasih sayang kepada kita semua, sehingga pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang senantiasa belajar, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini Khotib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita selalu belajar sepanjang hayat, menjadi umat pembelajar hingga akhir zaman. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ada hadis Rasulullah yang sangat menarik. Kun aliman, jadilah kamu aliman, seorang yang berilmu, seorang guru. Kun aliman, jadilah seorang guru, jadilah seorang pengajar, seorang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Itu bisa bermakna formal dan tidak formal, informal dan non formal kalau di Indonesia. Dan pada hakikatnya kita itu adalah guru. Ada guru formal di sekolah, ada guru non formal dan informal di lembaga-lembaga dan di rumah. Meskipun kita bukan guru, di rumah kita tetap adalah guru bagi anak-anak kita, bagi adik-adik kita, bagi istri-istri kita. Kita adalah guru ketika di rumah. Oleh karena itu maka harus terus belajar. Kenapa? Karena seorang yang tidak mau belajar tidak pantas lagi mengajar, tidak pantas lagi menjadi seorang guru, tidak pantas lagi menjadi seorang ayah yang guru. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di situ laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Di antaranya kalau dia itu adalah ilmunya lebih. Jadi ketika ada kekurangan di aspek lain, minimal ilmunya lebih. Kalau seorang istri lebih tinggi penghasilannya, ilmunya jangan kalah. Karena ilmu itu kadang-kadang tidak harus beli. Kadang-kadang yang penting rajin. Ilmu khazainun wa miftahuha su'al. Ilmu itu adalah bagaikan gudang-gudang, dan kunci daripada gudang itu adalah bertanya. Tapi jangan memaknai bertanya itu seperti di zaman dulu. Ada orang lagi diam ditanya, bukan begitu. Bertanya di sini bisa jadi maknanya googling, bisa jadi maknanya membaca artikel-artikel yang bermanfaat, bisa jadi membaca Al-Quran. Itu hakikatnya bertanya. Bukan bertanya kayak orang bertanya alamat, padahal udah ada map. Hadirin jamaah yang berbahagia, au muta'alliman. Kalau kita bukan seorang yang berilmu, jadilah seorang pembelajar. Jadi kalau merasa masih kurang, terus belajar.
Dan memang orang yang berilmu itu merasa kurang. Sama dengan orang yang beruang. Orang yang punya uang itu akan terus merasa kurang. Punya 1.000 ingin 2.000, punya 2.000 ingin 3.000, terus. Maka jangan aneh kalau ada orang uangnya sudah triliunan masih korupsi. Karena dia akan selalu haus. Seperti kita minum air hujan. Begitu juga ilmu. Kalau seorang itu sudah cinta ilmu, dia akan haus dengan ilmu itu. Dia akan selalu belajar, tidak akan pernah merasa pintar, tidak akan pernah merasa cukup. Dia terus belajar. Tetapi kalau hausnya akan ilmu, ini positif, sangat positif. Tapi kalau haus akan dunia bisa jadi tidak positif. Apalagi hartanya itu lupa akan kewajiban-kewajibannya, dan biasanya begitu. Sejarahnya begitu. Sejarah dari zaman dulu biasanya begitu. Orang kalau semakin kaya itu semakin pelit, tapi orang semakin berilmu itu semakin dia merasa kurang, terus belajar, tidak pernah berhenti belajar. Yang ketiga, au mustami'an. Kalau Anda tidak menjadi pembelajar, tidak kuliah, tidak belajar, tidak ikut kajian, minimal mustami'an, pendengar, penyimak. Dan kalau sekarang itu mudah, ada YouTube, ada TikTok, dan ada medsos-medsos yang lain, yang kita bisa mendengarkan ilmu-ilmu di situ, mendengarkan hal-hal baik di situ. Wala takunil khamis au muhibban. Yang keempat, muhibban, pecinta ilmu. Kalau kita bukan ilmuwan, bukan pembelajar, bukan pendengar yang baik, minimal muhibban. Jadilah orang yang mencintai ilmu, mencintai orang yang berilmu, mencintai orang yang belajar ilmu, mencintai orang yang senantiasa mendengarkan ilmu, menyimak ilmu. Itu minimal yang keempat, au muhibban, orang yang cinta. Wala takunil khamisa fatalak, jangan sampai menjadi yang kelima. Yang kelima ini pasti celaka. Orang yang tidak berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak mencintai ilmu, malah dia benci kepada semua itu. Hati-hati kalau kita kadang-kadang ada orang yang benci kepada ulama, itu hati-hati. Ada orang benci kepada orang yang rajin belajar, itu hati-hati. Ada orang benci kepada yang rajin mendengarkan kajian-kajian ilmu. Ada orang yang benci kepada pecinta ilmu. Ini harus hati-hati. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kenapa demikian? Karena setiap langkah kita itu harus berbasis ilmu. Berbasis ilmu. Jadi kalau tidak berbasis ilmu bisa jadi sia-sia. Maka di zaman Rasulullah pernah ada kisah, ada orang sholat tetapi tidak berilmu, ada orang tidur dengan ilmu. Setan lebih takut kepada orang tidur berilmu, karena sholat tidak berilmu bisa jadi tidak sah. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Bahkan dalam Islam ada beberapa poin penting mengenai ilmu. Yang pertama adalah di dalam Islam itu kewajiban menuntut ilmu sepanjang hayat. Saya tidak tahu di agama lain apakah ada, tapi di dalam Islam ini jelas, baik di dalam Quran maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW sangat terang benderang bahwa menuntut ilmu itu berlaku sepanjang hidup. Menuntut ilmu tidak dibatasi oleh sekolah. Menuntut ilmu tidak dibatasi oleh umur. Saya kan sudah tidak sekolah, nggak ada alasan begitu. Saya sudah tua, tidak ada alasan begitu. Maka Rasulullah SAW bersabda misalnya,
Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimat minal mahdi ilal lahd. Mencari ilmu itu wajib bagi muslim muslimat dari mulai dilahirkan sampai dia dimasukkan ke dalam liang lahat. Al-Quran juga menjelaskan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang cerdas yang mengambil pelajaran. Jadi orang cerdas itu siapa? Ya orang yang berilmu, yang selalu belajar. Selalu belajar. Di dalam Quran, dalam mukadimah tadi disebutkan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya seluruh yang Allah ciptakan di langit dan bumi ini adalah tanda-tanda bagi orang yang berilmu, bagi orang yang cerdas. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang senantiasa berzikir, wa yatafakkuruna fi khalqis sama, senantiasa berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, perpindahan siang dan malam. La ayatul li ulil albab, adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang cerdas. Dan ini juga terjadi di zaman Fir'aun. Seorang penguasa yang kejam, Fir'aun, mengaku dia adalah Tuhan. Waktu itu ditantang oleh Ibrahim alaihissalam. Gitu. Ibrahim mengatakan, Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ini ada seorang raja yang bengis, seorang raja yang kejam, seorang raja yang ingin menang sendiri, dia mengaku Tuhan. Ditantang sedikit saja gagal oleh Nabi Ibrahim. Apa tantangan Nabi Ibrahim? Wahai raja, ini Ibrahim ya. Wahai raja, seandainya engkau ini hebat, silahkan. Ini Allah sudah menerbitkan matahari dari timur, silahkan terbitkan dari barat. Ditantang itu aja nggak sanggup. Baru ditantang hal kecil. Tantang yang lebih besar lagi apalagi ya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Itu yang pertama, bahwa ilmu itu wajib dicari oleh umat Islam sepanjang hayat. Yang kedua, ilmu adalah jalan menuju surga. Jadi nggak bisa tidak kita katakan bahwa kalau ingin masuk surga ilmu. Jangan sampai duluan mana adab sama ilmu. Adab iya, tapi beradab tanpa ilmu juga sesat. Berilmu tidak beradab juga kacau. Jadi dua-duanya. Orang yang berilmu itu jalan menuju surga. Rasulullah menjelaskan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orang yang menuju jalan menuju ilmu, maka Allah permudah dia jalan menuju surga. Apalagi masih anak-anak yang belajar ini, niatkan itu adalah dalam rangka mencari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, umat Islam adalah umat yang mencintai ilmu. Jadi kalau umat Islam tidak cinta ilmu, berarti sesungguhnya dia tidak maksimal dalam keislamannya. Karena Allah jelas di dalam Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu. Syaratnya dua. Satu beriman, yang kedua berilmu. Kalau dia beriman tidak berilmu, tidak tinggi. Apalagi berilmu tidak beriman, tidak tinggi. Apalagi tidak beriman, tidak berilmu. Jadi syaratnya dua. Satu beriman, dua berilmu. Yakin kalau seandainya kita ini punya ilmu, ya, ilmunya bagus, ilmunya kuat, maka kita akan tinggi derajatnya di sisi Allah dan bahkan di sisi manusia.
Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir yang bisa disampaikan adalah kita harus menjadi pembelajar hingga akhir zaman. Sekarang adalah zaman perubahan yang sangat cepat. Mungkin saja perubahannya per detik. 2030 kita belum bisa bayangkan bagaimana perubahan ini akan lari begitu kencang. Maka Rasulullah sudah mengingatkan dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Nah, Rasulullah bilang begitu. Tinggalkan yang enggak bermanfaat. Bahkan dalam Al-Quran ciri orang beriman itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang enggak bermanfaat tinggalkan. Wasta'in billah, jangan lupa minta tolong kepada Allah. Wala ta'jas, jangan menjadi orang yang malas. Jadi kita harus terus rajin, terus semangat. Karena semangat itu perintah Allah. Karena orang yang pesimis itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua senantiasa terus sadar, yang masih sekolah, belajar sungguh-sungguh, bukan hanya untuk kehidupan dunia tapi kehidupan akhirat. Bukan hanya menyenangkan orang tua tetapi untuk kepentingan dirinya dan agama, kepentingan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sudah tidak sekolah, kita harus terus belajar karena ilmu terus berkembang, karena itu adalah perintah Allah, karena itu hakikatnya adalah ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah yang akan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي كتب على نفسه الرحمة وأمرنا بامتثال مأموراته واجتناب منهياته مدة الحياة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد لمن اتقوا بدخول الجنة وتوعد لمن عصاه بدخول جهنم مأواه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والله مع جميع الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وارزقهم على عهدك الذي عهدت إليهم واجعل منهم باطنا في الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.